Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyani, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Kuningan. Maksud saya ke sini ingin mewawancarai Ibu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan BPSA. Iya, silakan Ibu. Langsung aja ya Bu ya. Ya, Nah, selama ini bagaimana sih Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun dilema moral, Bu? kalau selama saya menjabat sebagai kepala sekolah, apabila saya menemui kasus seperti itu, saya itu mengidentifikasi kasus dengan melihat dari sudut pandang moral dan hukum, Ibu. Nah, apabila kasus tersebut keduanya benar tetapi saling bertentangan, maka termasuk dilema etika. Sedangkan apabila kasus tersebut salah satunya benar dan yang lainnya salah serta melanggar moral dan hukum, maka termasuk kasus rujukan moral. Mungkin seperti itu yang saya Oh, ketahui. berarti dilema etika seperti yang tadi Ibu tadi sebutkan ya, Mas Dilema. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, ini terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Iya, memang kalau misalkan persoalannya seperti itu, kami jadi ada dilema tertentu ya Bu ya. Tentunya mengambil keputusan yang melibatkan orang banyak memang tidak mudah. Karena satu sama lain itu mempunyai pemikiran dan ego masing-masing. Iya, betul. Dengan duduk bersama, melakukan diskusi akan membantu dalam menyatukan persepsi sehingga keputusan yang diambil itu bisa sesuai dengan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan tentunya nilai-nilai kebajikan dan yang tidak bertentangan seperti itu. Oh, seperti itu ya. Terus langkah-langkah ataupun prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Selama saya menjabat menjadi kepala sekolah ya Pak, ya Bu ya. Prosedur yang saya lakukan adalah mengidentifikasi penyebab kasus tersebut. Misalkan meminta informasi dari pihak-pihak yang terlibat. Kemudian saya juga mengumpulkan fakta-fakta yang relevan ya. Selanjutnya saya melakukan kegiatan berdiskusi dan meminta masukan dari pihak internal sekolah dengan membuat berbagai pertimbangan dan kemudian saya mengambil keputusan yang disepakati oleh bersama seperti itu. Oh, berarti lebih apa ya, ke kesepakatan bersama ya Bu ya. Betul. Terus ada hal-hal yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau untuk sampai saat ini yaitu dengan menganalisis kasus tersebut ya Bu, menyesuaikan dengan norma-norma dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya menjalin komunikasi, mengedepankan kepentingan umum dan yang serta bermanfaat bagi banyak orang ya, dan berdampak positif untuk jangka panjang seperti itu. Iya. Terus hal apa yang selama ini gitu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Wah, kalau tantangan itu sangat banyak ya Bu ya. Iya, pasti. Apalagi kalau kita menghadapi kasus dilema etika. Tantangan dalam pengambilan keputusan itu yaitu menentukan keputusan yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat. Itu tantangan bagi saya Bu. Kemudian karena dalam kasus dilema etika biasanya keduanya itu sama-sama merasa benar secara moral. Kemudian maka ada hal-hal lain yang menjadi pertimbangan. Contoh kecil misalkan saya menghadapi kasus di mana orang yang bersangkutan itu merasa benar. Iya. Jadi kan kadang-kadang saya juga merasa harus banyak pertimbangan dalam menghadapinya seperti itu. Terus apakah Ibu memiliki tata ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dalam penyelesaian kasus tentunya dengan melihat permasalahannya terlebih dahulu, apabila termasuk masalah ringan dan mendesak
saya harus melalui prosedur serta langkah-langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Saya juga meminta bantuan dengan stakeholder yang ada, misalkan dengan pengawas, masyarakat, kemudian dengan K3S seperti itu. Kalau masalahnya dirasa berat. Ya. Siap. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan? Kalau sejauh ini, seperti yang tadi saya jelaskan ya, saya dibantu oleh stakeholder yang ada ya Bu ya. Iya. Dan pengambilan sebuah keputusan tentunya tidak dapat diputuskan sendiri oleh saya. Butuh masukan dan pertimbangan dari berbagai pihak. Dalam hal ini tentunya dari internal sekolah itu kan ada komite, kemudian ada komite sekolah, ada orang tua, wali murid, serta tokoh masyarakat di sekitar sekolah. Kadang dari eksternalnya itu saya mendapat bantuan dari pengawas, dari K3S, dari rekan sejawat yang lain. Ya. Pertanyaan terakhir ya Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di Banyak sekali ya Bu ya pelajaran yang saya dapat. Di antaranya itu kalau sebuah keputusan yang diambil itu harus disepakati bersama dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan dan kebaikan orang banyak tentunya. Selain itu juga harus melalui prosedur pengambilan dan pengujian keputusan tersebut, sehingga keputusan tersebut tidak merugikan tetapi menguntungkan bagi semua pihak seperti itu. Itu pelajaran yang bisa saya ambil. Jadi kita tidak bisa langsung mengambil keputusan sesuai kehendak kita ya. Jadi harus banyak tahap ya Bu ya. Ya, ada pertimbangan. Untuk ini terima kasih ya Bu atas waktunya ya. Iya, sama-sama. Ibu juga mudah-mudahan lancar kegiatan CGP-nya ya Bu ya. Iya Bu. Terima kasih. Iya, kita saling berbagi ya Bu ya. Iya. Ya, semoga lancar Ibu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas waktunya. Kali ini saya punya tugas dari CGP Angkatan 8 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral Bu? Ya, untuk mengidentifikasi kasus-kasus ya, yang termasuk dilema etika atau rujukan moral, langkah yang pertama mungkin memahami kasus-kasus tersebut lebih dalam lagi, kemudian mengkomunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait, selanjutnya mengidentifikasi kasus-kasus tersebut apakah termasuk ke dalam etika moral atau bujukan moral ya. Jika kasus tersebut bertentangan atau tidak berbenturan dengan moral, maka kasus tersebut termasuk ke dalam dilema etika. Kemudian sebaliknya, jika kasus tersebut melanggar hukum atau norma, berarti kasus tersebut termasuk ke dalam bujukan moral. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam menentukan atau mengambil keputusan, kalau memang dua-duanya sama-sama benar, Ibu lebih mengambil keputusan yang lebih mengutamakan kepentingan umum atau kepentingan orang banyak, serta didasarkan kepada rasa keadilan, kebijaksanaan yang berdampak untuk orang banyak dan jangka waktu yang lebih panjang. Untuk langkah-langkahnya atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, prosedur yang dilakukan
yaitu satu mungkin berdasarkan fakta yang relevan, kemudian dengan pertimbangan berpikir yang berbasis peraturan, selanjutnya yaitu mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal-hal yang efektif untuk pengambilan keputusan yaitu yang pertama menganalisis kasus tersebut, kemudian menyesuaikan dengan norma atau peraturan yang berlaku, kemudian menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Selanjutnya yaitu mungkin mengedepankan kepentingan umum atau orang banyak sehingga sangat bermanfaat dan berdampak positif untuk jangka waktu yang panjang. Nah, dalam pengambilan keputusan otomatis pasti ada tantangannya. Nah, hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Mungkin tantangan pasti ada ketika kita menentukan sebuah keputusan. Yang pertama mungkin rasa ketersinggungan, ya itu pastilah ada rasa ketersinggungan. Yang kedua mungkin memang keputusan terkadang tidak semua pihak menerima, ada pro ada kontra, ya. Nah, apakah ibu itu memiliki sebuah tata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Untuk menyelesaikan keputusan atau permasalahan itu kalau secara jadwal tidak terjadwalkan, ya. Karena tidak terjadwalkan secara tetap atau periodik, melainkan penyelesaiannya berdasarkan kondisi ketika urgen atau permasalahan itu dilaksanakan pada waktu tertentu, ya. Terus, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan? Ya. Dalam mengambil atau memutuskan sesuatu permasalahan atau kasus-kasus, mungkinnya tentunya tidak hanya pribadi ibu sebagai kepala sekolah atau sebagai pimpinan. Ada faktor-faktor yang mungkin terkait untuk membantu penyelesaiannya atau mempermudah penyelesaian pengambilan keputusan tersebut. Di antaranya adalah mungkin yang selalu dilibatkan adalah stakeholder sekolah, komite sekolah, kemudian rekan-rekan atau dewan guru, serta tidak menutup kemungkinan mungkin ada pengawas binaan ataupun tokoh-tokoh masyarakat. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dengan Ya, mungkin dari beberapa pengalaman pengambilan keputusan yang dapat diambil pengalaman dalam mengambil keputusan, yaitu satu, kita harus berdasarkan berbagai pertimbangan dari berbagai sudut pandang agar keputusan kita memang benar-benar merupakan keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian keputusan diambil dari kebaikan atau kebutuhan orang banyak yang didasarkan rasa keadilan dan tanggung jawab. Terima kasih Ibu atas waktunya. Lain kali nanti di
diperdalam lagi untuk materi pengambilan keputusan berdasarkan